Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai kaitan migrasi dengan ekonomi politik internasional. Ada beberapa definisi mengenai migrasi internasional menurut beberapa ahli. Salah satunya yaitu definisi yang dikemukakan oleh Slontik pada tahun 1992, bahwa migrasi internasional adalah suatu bentuk mobilitas penduduk yang melampaui batas wilayah negara dan budaya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simak terus yuk penjelasan dari kita. Oke, selanjutnya adalah tentang isu-isu migrasi dalam ekonomi politik internasional. Jadi, fenomena migrasi internasional ini tidak bisa dihindarkan memang karena adanya globalisasi dan hal tersebut masih memiliki privilege yang berbeda di setiap negara dan kebanyakan mereka menganggap bahwa yang keluar dari negara sendiri adalah bentuk penyimpangan. Oleh karena itu, kedatangan penduduk asing tersebut menimbulkan sebuah permasalahan baru bagi negara tujuan karena menganggap orang-orang tersebut membawa hal buruk. Nah, untuk menanggulangi masalah tersebut, biasanya negara akan memiliki kebijakan untuk memetakan jenis migran agar mudah mengontrol arus migrasi internasional di negaranya. Beberapa kategori imigran tersebut menurut UNESCO adalah yang pertama, buruh migran sementara, yaitu pekerja pendatang atau kontrak luar negeri, kemudian pebisnis dengan kualifikasi tinggi seperti manajer, eksekutif, dan lain-lain. Yang ketiga, migrasi tak menentu atau ilegal. Yang keempat, migrasi terpaksa. Yang kelima, anggota keluarga. Yang keenam, migran yang kembali ke negara asal. Dan yang ketujuh adalah pengungsi, contohnya seperti Rohingya. Dan kedelapan adalah pencari suaka. Nah, menurut International Political Economy Framework, dalam fenomena migrasi internasional terdapat isu yang sering diperdebatkan dalam membuat kebijakan politik luar negeri. Kebanyakan isu itu mengarah pada pertama, ketidakadilan secara global yang berimbas pada hubungan ekonomi antar negara asal dan tujuan termasuk teknologi. Kemudian yang kedua, perpindahan modal. Yang ketiga, peran institusi transnasional yang terlibat. Yang keempat adalah perubahan struktural pasar tenaga kerja secara internasional. Nah, pertimbangan kondisi dari isu-isu tersebut menghasilkan kebijakan luar negeri terhadap migran yang akan tetap menjaga kestabilan makroekonomi, pembatasan arus migrasi internasional, serta ideologi masyarakat yang bisa terpengaruh selama jalur migrasi dan perdagangan bebas tetap terbuka, sehingga pemerintah harus lebih waspada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam sebuah migrasi. Disimak yuk. Aktor yang pertama adalah negara. Negara berperan sebagai pembuat kebijakan yang mempengaruhi jumlah dan karakteristik imigran. Karena kebijakan dalam migrasi adalah hasil proses politik di mana kepentingan yang bersaing berinteraksi dalam birokrasi, legislatif, yudikatif, dan publik untuk mempengaruhi arus imigran. Kepentingan yang bersaing tersebut berisi 3 kelompok kepentingan utama untuk merumuskan kebijakan mengenai migrasi, yaitu pekerja, kapitalis, dan pemilik tanah. Kepentingan yang bersaing ini terjadi karena para pekerja menginginkan upah yang tinggi dan mereka berjuang secara politik untuk menuntut pembatasan pasokan tenaga kerja dengan menekan politisi untuk mengeluarkan undang-undang yang menegakkan pembatasan masuknya tenaga kerja asing dengan lebih ketat. Sementara itu, para kapitalis mendorong perluasan pasokan tenaga kerja untuk mengurangi upah dan menjaga pasar tenaga kerja tetap fleksibel dengan menekan politisi untuk mengeluarkan undang-undang yang memperluas dan melonggarkan penegakan pembatasan masuknya tenaga kerja. Dan pemilik tanah adalah kelompok yang mendukung migrasi sebagai cara untuk meningkatkan harga sewa tanah mereka. Aktor kedua dalam migrasi adalah badan atau organisasi internasional. Organisasi internasional yang khusus menangani imigran dan migrasi adalah IOM atau International Organization for Migration. IOM ini berkomitmen pada prinsip migrasi yang tertib dan manusiawi, yang menguntungkan imigran dan masyarakat. IOM membangun kapasitas dalam pemerintahan negara dengan memberikan saran, kebijakan, dan praktik imigrasi yang efektif untuk mengelola semua bentuk dan dampak mobilisasi imigran. Ia mendukung para imigran dari seluruh dunia dengan menegakkan hak asasi manusia untuk semua termasuk penghormatan terhadap hak, martabat, dan kesejahteraan para imigran. Kantor pusat IOM yang terletak di kota Jenewa, Swiss, memiliki banyak anggota yang tersebar di seluruh dunia. Dengan ini, IOM berperan membantu anggotanya untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai migrasi, memenuhi tantangan operasional yang berkembang dan manajemen migrasi, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial melalui migrasi, serta menjunjung tinggi kemanusiaan dan kesejahteraan para migrasi. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait motivasi penggerak migrasi berdasarkan teori migrasi pekerja internasional. Teori migrasi internasional yang paling terkenal ialah teori yang disampaikan oleh Eversley
tentang faktor pendorong dan faktor penarik seseorang melakukan migrasi. Faktor pendorong yaitu berasal dari negara pengirim, seperti upah yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya akses sosial. Faktor penarik yaitu berasal dari negara penerima, seperti upah yang tinggi, rendahnya tingkat pengangguran, dan tersedianya fasilitas sosial. Kemudian, teori yang kedua yaitu teori ekonomi neoklasik yang disampaikan oleh Douglas S. Massey. Ia berasumsi bahwa perbedaan upah yang tinggi menjadi motivasi utama terjadinya migrasi internasional. Teori ketiga, ada teori New Economic of Migrations, disampaikan oleh Stark and David Bohm sebagai tanggapan terhadap teori ekonomi neoklasik. Keduanya berpendapat bahwa faktor utama yang memotivasi migrasi bukanlah perbedaan upah, melainkan perhitungan unit konsumsi dan produksi seperti keluarga, rumah tangga, dan unit budaya. Keempat, ada teori segmentation of labor yang dikemukakan oleh Castle and Miller. Teori ini menyatakan bahwa migrasi global terjadi karena adanya permintaan tenaga kerja oleh negara penerima. Dan teori yang kelima yaitu social capital theory yang juga dikemukakan oleh Castle and Miller. Keduanya menyatakan bahwa migrasi internasional disebabkan oleh ketidaksamaan pembagian kuasa ekonomi dan politik dalam perekonomian dunia, di mana upah dan lapangan kerja lebih banyak ditemukan di negara-negara kapitalis. Nah, kita udah sampai di akhir nih, yaitu kesimpulan. Setiap pekerja menginginkan upah yang sepadan dengan pekerjaannya. Maka dari itu muncullah pendekatan baru terhadap kebijakan imigrasi, meliputi upaya negara dalam pengawasan imigrasi yang telah mengatur pergerakan internasional dengan berpatroli di perbatasan, memberikan hukuman kepada orang-orang yang mempekerjakan pekerjaan tidak terdaftar, melarang imigran dari program sosial, membatasi hak-hak orang asing dalam sandang, pangan, papan, dan menaikkan biaya migrasi internasional dengan harapan untuk mengurangi imigran yang masuk. Thank you for your attention. Stay healthy and have a nice day, everyone.